Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Good News Devotion. Renungan kabar baik, kasih karunia Tuhan, rancangan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita percaya setiap hari kita mendengarkan kabar baik Injil Yesus Kristus, maka hari-hari kita akan penuh dengan banyak hal-hal yang baik. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Setiap hari kita mendengarkan kabar baik. Setiap hari kita menerima kekuatan yang baru, menerima keselamatan yang baru yang Bapa kerjakan di dalam kehidupan kita. Semalam kita belajar tentang Esther, di mana Esther dikatakan di dalam Esther pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15 bahwa Esther hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia belajar percaya kepada Hegai dan hal itu membuat dia dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan Baginda Raja memilih Esther untuk menjadi permaisurinya. Tahukah saudara, untuk belajar percaya itu adalah bagian penting yang bisa kita lakukan untuk melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang Daud. Saudara, Daud di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17 firman Tuhan berkata, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayatnya yang ke-20 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, ia mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Daud tidak punya pikiran macam-macam. Daud tidak pernah tahu bahwa sebenarnya momen dia mengantar makanan buat kakak-kakaknya adalah titik balik di mana dia harus menjadi seorang raja. Kita tahu bersama ketika Daud membawa makanan buat kakak-kakaknya, di sanalah pertama kali Daud berjumpa dengan Goliat. Berjumpanya dengan Goliat membuat kemarahan di dalam hati Daud untuk mengalahkan Goliat, karena Goliat dalam menghina Tuhannya. Dan kita tahu bersama dalam waktu singkat oleh anugerah Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat, dan sejak saat itu Daud menjadi sangat terkenal, bahkan lebih terkenal daripada Raja Saul. Pelajaran apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sama seperti Esther, Daud memilih percaya. Kali ini Daud memilih percaya kepada papanya. Hal sederhana yang papanya suruh cuma untuk mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Tetapi karena Daud percaya kepada papanya, Daud nurut kepada papanya, Daud percaya dan nurut kepada otoritas yang ada di atasnya. Hal yang sederhana, cuma mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Daud bisa menolak karena Daud punya pekerjaan yang lain, yaitu menjaga kambing domba. Daud bisa menolak karena Daud masih anak-anak, dia harus berada di medan perang karena untuk mengantar kakak-kakaknya yang sedang bersiap untuk berperang. Tetapi Daud memilih untuk percaya dan melakukan apa yang menjadi perintah bapaknya. Dan luar biasa, di momen itulah momen di mana Daud bisa mengalahkan Goliat dan digadang-gadang menjadi raja pengganti Raja Saul. Saudara, hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari cumalah percaya. Kadang-kadang kita tidak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya, bagaimana Tuhan mengerjakan keajaiban yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya. Bahkan kalau kita melihat dari kisah Esther dan kisah Daud, kita menemukan bersama, justru di hal-hal yang kecil, karena kita taat, kita percaya, disitulah awal keajaiban promosi yang besar Tuhan kerjakan. Itu sebabnya hari-hari ini, ketika Tuhan menggerakkan kita dalam hati kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana, berbuat baik kepada seseorang, tersenyum kepada seseorang,
ramah kepada orang lain, memberikan pujian, memberkati orang. Mungkin hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kita belajar untuk melakukannya. Karena kita tidak pernah tahu, di balik hal yang sederhana yang kita kerjakan, ada berkat yang besar yang Bapa sediakan. Mengapa kita perlu melakukan hal-hal yang sederhana? Saya berpikir, karena hal yang paling berat, hal yang paling buruk, itu Yesus telah kerjakan. Itu Yesus telah selesaikan buat kita. Sehingga apa? Bagian kita adalah lakukan yang bisa kita lakukan, yang sederhana. Kalau itu berat, kalau itu menyulitkan kita, kalau itu membuat kita panik, stres, dan takut, berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta berkat, minta hikmat. Dan percayalah, kalau semuanya itu datang dari Tuhan, maka Dia pasti memberikan kekuatan, Dia pasti memberikan hikmat. Hari ini, hal sederhana apa yang bisa kita lakukan? Lakukan dengan percaya. Hal yang sederhana sekalipun, kita lakukan bagi orang lain di sekitar kita. Lihatlah, Tuhan mengerjakan yang besar di dalam kehidupan kita. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, diberkatilah kehidupan kita. Hari ini, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan. Dalam hal sederhana sekalipun, kita gunakan, kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Lihatlah, Tuhan membalasnya dengan keajaiban dan luar biasa. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hikmat akal budimu, sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Dan hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terimalah anugerah Tuhan, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, tetap percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan akan bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Come here and see, you hear